bercerita tentang perjuangan anak setengah dewa yang merupakan anak dari dewa Zeus, sang penguasa langit, di mana situasi itu sedang genting. Manusia mulai tak menyembah dewa, bahkan menyatakan perang terhadap para dewa. Karena itu Hades, Raja Neraka, meminta izin kepada Zeus untuk menghukum manusia. Ternyata ada misi di balik hal tersebut. Hades diketahui mencoba untuk merebut kekuasaan yang dimiliki oleh ayah Perseus bernama Zeus. Perseus sebagai anak dari Zeus mencoba untuk berusaha dengan sekuat tenaga melindungi keluarganya, terutama dari Hades, yang merupakan dewa dunia bawah yang memiliki sifat pendendam. Dirinya mencoba untuk mencari cara agar dapat mengalahkan Hades yang kejam. Perseus memutuskan untuk mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang banyak. Dirinya memilih orang-orang yang berani dan mau berjuang di jalan yang sama dengannya. Perseus juga memutuskan untuk dengan keberanian penuh menembus jalan yang penuh dengan bahaya. Nah, bagaimana kisahnya? Saksikan dalam alur cerita film selengkapnya. Film dibuka dengan diperlihatkan birunya Samudra Atlantik, di mana saat itu seorang nelayan yang bernama Spyros tak sengaja menemukan sebuah peti yang mengambang. Setelah diperiksa, alangkah terkejutnya ia dan sang istri saat melihat peti itu yang berisikan seorang mayat perempuan dan satu bayi yang masih hidup. Saat itu Spyros yang sudah tua dan belum memiliki anak menganggap bahwa bayi ini merupakan pemberian para dewa untuknya. Dan ia pun memberi nama bayi tersebut Perseus. 9 tahun berlalu Perseus tampak telah menjadi bocil yang suka sekali mojok. Karena saat itu ia mengetahui kalau istri Spyros telah mengandung anak pertama mereka. Seorang anak yang akan lahir dari hasil buah cinta mereka sendiri yang sebenar-benarnya. Dalam kondisi ini ternyata Perseus telah mengetahui bahwa ia bukanlah anak kandung dari kedua pasangan nelayan itu. Dan hal inilah yang membuat ia merasa takut jika orang tua angkatnya akan mengalihkan cinta mereka pada anak kandung yang sebentar lagi akan lahir. Menyadari suasana hati Perseus, Spyros pun berkata bahwa ia dan istrinya telah menganggap Perseus ini sebagai anaknya sendiri, di mana cinta mereka pada Perseus bahkan melebihi cinta para dewa dan raja. 12 tahun kemudian, Perseus yang kini sudah beranjak dewasa tampak sedang membantu orang tuanya menjaring ikan di lautan. Namun setelah diangkat, sayangnya lagi-lagi jala mereka tak berisi satupun ikan. Di momen ini Spyros pun merasa jenuh, hingga membuat ia akhirnya mengeluh kepada para dewa, sebab selama beberapa tahun belakangan hasil tangkapan mereka sangatlah sedikit. Lanjut, di malam yang bergemuruh, Spyros yang melihat putranya masih terjaga kemudian berkata bahwa suatu saat nanti harus ada seseorang yang bangkit membela umat manusia. Singkat cerita, keesokan paginya saat mereka sedang menjala ikan di dekat tebing, tanpa sengaja mereka melihat sekumpulan prajurit dari negeri Argos yang tampak sedang sibuk ingin merobohkan patung raksasa dewa Zeus, hingga membuat patung tersebut karam di lautan. Tak lama kemudian tiba-tiba saja muncullah sekelompok makhluk aneh yang berterbangan dari kedalaman lautan dan langsung menyerang para prajurit Argos tanpa ampun. Setelah mengalahkan semua prajurit itu dengan mudah, makhluk itu pun kemudian menjelma menjadi dewa kegelapan, yakni Hades. Akibat dari penyerangan kapal itu, Perseus pun turut karam.
yang membuat ia segera berusaha menyelamatkan keluarganya yang saat itu masih terjebak di dalam bongkahan kapal. Dengan sekuat tenaga, Perseus terlihat berusaha memecahkan lambung kapalnya. Namun usahanya tersebut tak berbuah manis, karena keluarganya sudah tidak bisa lagi bertahan dan akhirnya meninggal dunia karena tenggelam. Tepatnya di Olympus, kerajaan tempat Zeus berkuasa, saat itu semua dewa mendesaknya untuk menghukum umat manusia yang telah sombong dan berani melawan. Namun Zeus dengan tegas menolaknya, sebab ia begitu mencintai umat manusia dan tak ingin menghapus eksistensi makhluk fana tersebut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja Dewa Hades muncul di antara mereka. Di sini Hades paham betul akan kemurahan hati Zeus. Kemudian secara perlahan Hades pun memprovokasi Zeus agar setidaknya memberi hukuman kepada umat manusia yang telah berani melakukan pembangkangan. Di mana sambil membungkuk, Hades pun meminta izin kepada Zeus untuk menebar teror kepada umat manusia agar mereka kembali tunduk dan memohon ampunan kepada para dewa. Yang pada akhirnya, atas desakan para dewa lainnya di sana, Zeus pun menyetujui permintaan dari adiknya tersebut. Kembali ke bumi, tampak Perseus yang baru sadar dari pingsannya ternyata telah diselamatkan oleh pasukan Argos yang menyelidiki serangan Hades. Di mana saat itu, sebagai korban satu-satunya yang berhasil selamat, ia pun langsung dibawa ke kerajaan besar Argos dan langsung digiring ke istana untuk diinterogasi. Setibanya mereka di dalam istana, raja dan para bangsawan ternyata tengah berpesta pora merayakan hancurnya patung Zeus. Di mana di sini seorang raja bernama Kipeus dan Ratu Kaisipia mengucapkan terima kasih kepada para legionnya, karena dengan robohnya patung Zeus dianggap merupakan sebuah awal dari berakhirnya era para dewa. Di tengah-tengah euforia itu, kita diperlihatkan dengan putri cantik dari kerajaan Argos, yakni Putri Andromeda, yang seketika itu mendatangi Perseus untuk menawarinya minuman. Namun belum sempat ia meminum, tiba-tiba ia langsung ditampil oleh jenderal pasukan Argos yang bernama Draco. Saat itu Andromeda yang mendengar kata kaburan dari Raja Kipeus secara spontan langsung mencarkan protes terhadap ayahnya karena dinilai telah melewati batas. Dan secara tiba-tiba muncullah kabut hitam di tengah-tengah kerumunan. Kabut itu pun lalu berputar layaknya badai yang langsung menyedot semua pasukan yang ada di dalam aula. Setelah menumbangkan semua prajurit di sana, Hades akhirnya kembali menampakkan wujudnya, di mana Perseus yang begitu mengenali wajah yang telah membuat keluarganya meninggal dunia, seketika itu langsung mengambil sebilah pedang untuk membalaskan dendamnya. Namun secara tiba-tiba seorang wanita misterius langsung menahannya. Si wanita itu lalu berkata bahwa ini belum saatnya. Hades selalu mendekati sang ratu yang sombong, di mana hanya dalam satu tiupan napas sang ratu pun mendadak menyusut menua. Di momen mencekam itu, Hades kemudian mengumumkan kepada semua orang bahwa dalam waktu 10 hari ia akan melepaskan Kraken untuk menghapus seluruh Argos dari muka bumi, sama seperti yang terjadi pada kerajaan Atlantis. Terkecuali mereka memilih untuk mengorbankan Putri Andromeda sebagai tumbal.
maka ia dan para dewa akan mengampuni seluruh Argos. Dan sebelum ia pergi, ia pun kembali melihat Perseus dan menyadari kalau Perseus ini adalah seorang demigod, yang berarti manusia setengah dewa. Ia pun perlahan mendekati Perseus dan berkata bahwa semua ini adalah kehendak dari Dewa Zeus, ayah dari Perseus sendiri. Tak butuh waktu lama setelah kepergian Hades, semua orang Argos pun semakin merasa curiga pada Perseus. Ini yang membuat dirinya langsung diinterogasi. Namun Perseus menyatakan tidak tahu apa-apa, serta ia pun tak tahu dari mana asal usulnya. Merasa tidak puas dengan jawaban itu, saat Drakos sudah mulai muak dan akan membakar Perseus, untungnya sang raja tiba-tiba datang dan menghentikan kegilaan tersebut. Di momen ini sang raja mengatakan, jika Perseus memanglah manusia setengah dewa, pasti ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan Argos. Namun jawaban Perseus tetaplah sama, bahwa ia hanyalah seorang pemuda nelayan biasa. Malam harinya di dalam penjara, wanita misterius tadi mendatangi Perseus. Di sini si wanita memperkenalkan dirinya sebagai Io. Kita sebut saja dia Halima. Saat itu Halima mengaku bahwa sepanjang hidupnya ia telah mengawasi Perseus. Ialah yang telah membisikkan pada keluarga nelayannya agar menemukan Perseus. Di sini Halima juga mengaku bahwa dirinya adalah makhluk semacam bidadari yang tepatnya berada di antara para dewa dan manusia. Perseus kemudian bertanya terkait jati dirinya, yang kemudian si Halima pun menceritakan bahwa pada masa lampau seorang raja bernama Agresius melakukan pembangkangan kepada para dewa, di mana saat itu Agresius memimpin penyerangan pada kerajaan Olympus. Ya, kerajaan kekuasaan Dewa Zeus, yang mana atas itu para dewa ingin sekali menghancurkan Agresius dan sebagian besar umat manusia. Namun sebagai dewa tertinggi, Zeus secara tegas menolak rencana itu karena Zeus begitu mencintai umat manusia. Dan sebagai gantinya, Zeus pun memilih untuk menghukum Agresius, di mana ia mengubah bentuknya menyerupai Agresius, kemudian mengketek istri sang raja. Mengetahui hal itu, Agresius pun begitu murka hingga dirinya memilih untuk menyelesaikan istrinya dan anak yang ada di dalam rahimnya. Namun saat Agresius akan melemparkan jasad istrinya ke lautan lepas, tiba-tiba saja kilatan petir langsung menyambar, yang dibarengi dengan Zeus mengutuk Agresius menjadi monster buruk rupa. Saat itu istri Agresius mati karena ia hanyalah manusia biasa, sedangkan Perseus berhasil selamat karena ia adalah manusia setengah dewa. Mendengar cerita itu, Perseus pun berkata bahwa ia tak peduli siapa dirinya dan dari mana dirinya berasal, karena saat ini ia hanya ingin membalaskan dendamnya pada Hades. Halima pun berkata, jika Perseus menghabisi Kraken, maka Hades akan melemah, dan saat itulah ia memiliki kesempatan untuk melumpuhkan Hades. Mendengar itu, seketika Perseus akhirnya setuju untuk membantu kerajaan Argos dalam mengalahkan Kraken. Keesokan harinya, Draco mempertanyakan apa niat dari Perseus hingga ingin sekali menghabisi Kraken, di mana menurut sepengetahuannya Kraken ini adalah monster kolosal yang bahkan para dewa cukup merasa ngeri kepadanya. Namun dengan lantang Perseus pun menjawab bahwa ia tak peduli apapun yang akan menghadang di hadapannya, karena ia akan tetap membalaskan dendam untuk keluarganya yang telah mati. Tak membuang waktu,
Perseus dan para utusan kerajaan lalu bersiap menuju pegunungan, tempat tinggal penyihir tak bermata, untuk mencari petunjuk cara menghabisi Kraken. Yang mana di luar ribuan rakyat menghadang perjalanan mereka, karena para rakyat begitu merasa takut jika dewa akan semakin murka. Namun Draco dan The Gang sama sekali tak peduli dan terus bergerak. Di tengah huru-hara itu muncullah dua orang pemburu yang ingin sekali ikut dengan rombongan mereka. Scene kemudian berpindah, tepatnya di dalam gua bawah tanah. Hades tampak menunggui Raja Agaresius yang sudah tak lagi bertahta. Di sini Hades mengajaknya untuk bersekutu melawan Zeus, di mana ia memberikan informasi jika anak Zeus yang berasal dari rahim istrinya ternyata masih hidup. Hades mengatakan jika anak itu telah berusaha menghentikannya untuk menebar teror di antara umat manusia. Kekuatan Hades berasal dari kerapuhan umat manusia. Saat kekuatannya semakin terkumpul, Hades berjanji akan menghabisi Zeus untuknya. Mendengar tawaran menggiurkan itu, asalkan dendamnya terbalaskan, Acrisius pun langsung bersedia membantu Hades. Dan sebelum berangkat, Hades tampak memberikan sedikit kekuatannya pada Acrisius agar ia memiliki kekuatan lebih serta racun mematikan. Di tengah hutan belantara, dikala rombongan Perseus sedang beristirahat, di sini Draco yang mengetahui kalau Perseus ini tidak pernah menggunakan senjata, akhirnya menyempatkan diri untuk melatih Perseus. Kini Draco pun sudah benar-benar yakin kalau Perseus ini merupakan manusia setengah dewa. Keesokan paginya ketika Perseus terbangun, di antara semak belukar ia tak sengaja menemukan sebuah benda aneh, di mana setelah dipegang ternyata itu merupakan sebuah pedang dengan gaya magis. Bersamaan dengan itu Draco yang diam-diam menyaksikan hal tersebut pun langsung muncul dan berkata bahwa itu adalah pedang para dewa. Di sini Draco menyimpulkan bahwa pedang tersebut pastinya merupakan pemberian ayahnya untuk Perseus. Mendengar hal itu, Perseus pun melemparkan pedangnya pada Draco, sebab ia benar-benar tak sudi menerima bantuan dari para dewa, karena para dewalah yang telah membuat keluarganya mati. Dan ia menegaskan kalau dirinya hanya ingin berjuang sebagai manusia biasa. Tak jauh dari sana, Perseus menemukan sekelompok kuda Pegasus putih yang tengah asik makan. Kemudian dari cakrawala muncullah seekor Pegasus berwarna hitam, di mana Pegasus itu bertingkah jinak seolah mengenal Perseus sebagai tuannya. Halimah kemudian muncul di sana dan mengatakan kalau ini adalah pertanda jika para dewa tengah memperhatikan mereka. Dan benar saja, di Olympus terlihat Zeus yang tengah memegang sebuah patung kecil, di mana itu adalah patung Perseus anaknya. Di dekat perkemahan tampak dua orang yang sedang berjaga tiba-tiba diserang secara beringas, di mana pelaku penyerangan itu ternyata merupakan Agaresius yang telah mencapai lokasi mereka. Perseus yang baru saja tiba di sana akhirnya langsung terlibat baku hantam. Dengan kekuatan luar biasa, di sini Agaresius tampak berhasil menggigit lengan Perseus hingga membuatnya terdesak. Namun beruntung Draco and the Gang yang tiba belakangan langsung mengapung Agaresius, dan salah seorang prajurit berhasil mensikat tangan monster tersebut. Menyadari dirinya terdesak, Agaresius pun akhirnya memilih kabur. Namun Perseus tak membiarkannya begitu saja dan memerintahkan kelompoknya untuk terus mengejar Agaresius, yang membawa mereka akhirnya tiba di sebuah reruntuhan kuno. Dalam pencarian itu tiba-tiba saja mereka dihadang oleh dua kalajengking raksasa
Dengan susah payah, Draco dan para rombongan berhasil menghabisi salah satunya. Sedangkan satu ekornya lagi masih mengejar Perseus. Saat kalajengking itu melompat, Perseus pun memanfaatkan momentum untuk mengibasnya dari arah bawah. Di tengah kelegaan mereka, dari atas bukit muncullah tuming abu yang lari terbirit-birit karena dikejar oleh kalajengking raksasa dengan ukuran yang lebih besar lagi. Saat mereka bersiap untuk menerima takdir, tiba-tiba saja hal aneh terjadi, di mana para kalajengking terlihat ketakutan. Yang ternyata dari kejauhan muncullah sosok jin yang memanterai para kalajengking tersebut. Mereka adalah makhluk legenda penguasa dataran tandus. Saat Perseus ingin mengucapkan terima kasih, tiba-tiba saja tangannya langsung bergetar, di mana luka bekas gigitan Akresius terlihat seketika menghitam. Ternyata gigitan Akresius dibarengi dengan racun mematikan dari Hades. Kembali ke kerajaan Argos, tampak seorang pendeta tengah memprovokasi masyarakat agar mengorbankan Putri Andromeda demi keselamatan mereka. Sementara Putri Andromeda sendiri tampak tengah memberi makan ke anak-anak yatim. Dan seketika perhatiannya teralihkan karena keramaian tersebut. Malam harinya saat semua sedang teralihkan, pemimpin jin diam-diam memasuki tembok Perseus, kemudian mengeleskan kebaran api biru pada Perseus yang membuatnya seketika langsung menjerit. Akibat kerebutan itu, Draco dan anak buahnya langsung menyerang Jin. Di tengah pertarungan itu, Jin pun mengatakan kalau ia telah menunggu kedatangan Perseus sejak ratusan tahun lalu. Di mana ramalan berkata bahwa anak dari Zeus akan membebaskan kaumnya dari kutukan para dewa. Hingga tak lama Perseus pun keluar dari tenda dan memperlihatkan lukanya yang mula membaik. Di momen ini pemimpin jin kemudian berkata bahwa sebaiknya mereka bekerja sama untuk mengakhiri tirani para dewa. Pagi harinya dari kejauhan terlihat hal menakjubkan, di mana para kaum jin memanfaatkan monster kalajengking sebagai kendaraan mereka. Dan tak membuang waktu, para jin pun mempersilahkan rombongan tersebut untuk ikut naik berkendaraan. Singkat cerita, sampailah mereka di pegunungan Stygia, di mana monster kalajengking hanya mampu membawa mereka sampai sejauh itu. Menurut sejarah, di tempat inilah Kraken membantai para titan. Tak membuang waktu, mereka pun mendaki pegunungan curam hingga sampailah mereka di kediaman para penyihir tak bermata. Para penyihir menggunakan sebuah mata magis untuk dapat melihat sekitarnya, yang mana saat itu para penyihir langsung mengetahui asal-usul Perseus yang merupakan putra Zeus. Tanpa basa-basi, Perseus langsung to the point bertanya tentang bagaimana cara agar mereka bisa mengalahkan monster Kraken. Para penyihir pun menjawab jika mereka membutuhkan tumbal untuk mendapatkan jawaban. Yang seketika itu, para penyihir itu dengan sakau menyerang para anggota rombongan. Di tengah kondisi kacau itu, Perseus berhasil merebut satu mata milik penyihir, di mana ia langsung mengancam jika mereka tidak memberitahu kelemahan Kraken, maka ia akan membuang mata mereka di dasar jurang. Sehingga dengan ketakutan, para penyihir pun mengatakan bahwa satu-satunya cara mengalahkan Kraken adalah dengan menggunakan mata Medusa yang bisa mengubah makhluk apapun yang berdaging menjadi batu. Dan saat ini Medusa tengah terpenjara di hulu sungai Styng. Mengetahui itu, Perseus pun segera melemparkan mata para penyihir. Namun sebelum Perseus pergi,
para penyihir sempat-sempatnya melamarkan bahwa mereka semua nantinya akan mati, karena dewa Hades tak mungkin dikalahkan oleh manusia. Singkat cerita, akibat dari ramalan para penyihir, seluruh anak buah jin pun meninggalkan mereka, dan yang tersisa hanya pemimpin jin seorang. Kemudian di bawah bebatuan, Perseus yang mengasingkan diri tampak ditemui oleh ayahnya, yakni Zeus. Di sini Zeus meminta pada Perseus agar menghentikan perjalanannya, karena misi ini hanya akan berakhir sia-sia. Tak hanya itu, Zeus juga menambahkan bahwa sudah waktunya untuk Perseus ikut dengannya ke Olympus dan menjalani hidup sebagai seorang dewa. Namun tanpa pikir dua kali, Perseus dengan tegas langsung menolak tawaran ayahnya. Ia mengatakan bahwa lebih baik dirinya mati sebagai manusia daripada hidup sebagai dewa, dan menyaksikan manusia hidup dalam kesengsaraan. Merasa bosan dengan sikap anaknya yang keras kepala, Zeus pun memilih untuk memberikannya sebuah koin dan segera beranjak dari sana. Singkat waktu, Halimah pun kemudian memandu mereka berjalan memasuki sebuah kawah, di mana tempat ini merupakan sebuah pintu terakhir masuk menuju alam kematian. Melihat Perseus yang memiliki koin emas, Jin pun kemudian mengambil koin itu dan melemparkannya ke dalam kawah. Yang ternyata koin itu merupakan semacam tiket bagi yang hidup untuk menyeberang menuju alam kematian. Di mana setelah itu muncullah sebuah kapal mengerikan dengan sebuah tengkorak sebagai pengemudinya. Di atas kapal, Halimah menjelaskan kalau siapa saja makhluk berdaging yang menatap mata Medusa maka akan berubah menjadi batu, yang bahkan hal itu berlaku bagi para dewa sekalipun. Halimah kemudian membimbing Perseus turun ke bawah dek kapal, di mana Halimah langsung melatih Perseus agar bisa bertarung melawan Medusa tanpa menatap wajahnya. Di sini Perseus dituntut agar bisa menggunakan panca inderanya yang lain selain penglihatan, dan tak butuh waktu lama bagi Perseus untuk dapat menangkap Halimah tanpa melihatnya. Namun si babu anak buah dari Draco tiba-tiba muncul dan memecahkan suasana. Akhirnya sampailah mereka pada sebuah reruntuhan kuil di mana para dewa memenjarakan Medusa. Saat para lelaki telah masuk ke di dalam reruntuhan kuil yang penuh dengan lava itu, mereka pun tampak mengendap-endap. Namun tiba-tiba saja mereka langsung diserang. Beruntung Perseus berhasil menyelamatkan sang jin, dan di sini Medusa pun kemudian muncul memperlihatkan dirinya. Di mana satu persatu anggota rombongan pun berhasil ia rubah menjadi batu tawas. Perseus kemudian berusaha mengalihkan perhatiannya hingga membuat Medusa pun dengan beringas mengejar Perseus. Yang dengan sigap jin pun langsung muncul dan menyerang Medusa. Medusa yang emosi langsung menjililit jin dan menatap wanitanya, namun tak terjadi apapun. Sebab jin ini tidak terpengaruh karena tubuhnya tidak terbentuk oleh daging. Kemudian dengan sengaja jin pun mengorbankan dirinya. Melihat ada kesempatan, Draco lalu sigap menjatuhkan sebuah stalaktit yang menimpa ekor Medusa. Namun sayang dirinya harus menjadi korban di momen tersebut. Di tengah momentum sempit itu, Perseus dengan segera langsung melompat dan melibas kepala Medusa. Pada akhirnya Perseus pun berhasil, meskipun di sini hanya ia yang keluar dengan selamat dengan membawa kepala Medusa. Saat Perseus hendak berjalan menghampiri Mbah Halimah, tiba-tiba
Melihat itu dengan emosi, Perseus pun langsung menyerang Akresius hingga terjadilah duel di antara mereka. Dalam posisi tertekannya, di sini Akresius berhasil membuat pedang Perseus patah, dan bersamaan dengan itu pula Perseus melihat pedang pemberian ayahnya di sana. Karena sudah dalam kondisi terpaksa, ia pun menggunakan pedang dewa tersebut. Akibat pengaruh dari pedang itu, kekuatan Perseus pun tampak menjadi berlipat ganda, di mana dengan mudah ia pun akhirnya berhasil mengalahkan Akresius. Perseus kemudian segera mengambil Halima yang segera sekarat. Di momen ini Halima menyuruh Perseus untuk segera bergegas menuju Argos, karena tak lama lagi akan terjadi gerhana matahari dan Kraken akan dilepaskan pada waktu itu. Beberapa saat kemudian datanglah Pegasus hitam yang langsung menjemput Perseus. Dengan segera ia pun menunggangi sang Pegasus kemudian terbang ke Cakrawala. Sementara di Argos, ribuan rakyat yang dipimpin oleh si pendeta sesat tampak telah menyeret Putri Andromeda, yang kemudian sang putri cantik itu diikat di atas kuil yang menjulang ke bibir pantai. Menyadari putrinya telah direbut paksa, sang raja pun segera berlari untuk menolong putrinya. Namun pendeta sesat langsung menghentikannya dengan menghabisinya. Sementara tampak juga dari kedalaman samudra, sang monster teror itu pun akhirnya muncul, di mana dengan beringasnya Kraken mulai menghancurkan Argos secara membabi buta. Tak peduli dikorbankan atau tidaknya Putri Andromeda, sebab seluruh Argos akan tetap hancur. Yang dengan kata lain, sang dewa kegelapan telah mengingkari janjinya. Berkat ketakutan dan kepanikan histeris itu, secara tidak sengaja langsung mengumpulkan kekuatan Hades, di mana Hades langsung menuju Olympus dan menyerang Zeus. Dari sini Hades akhirnya terang-terangan mengatakan kalau ia telah menipu Zeus untuk melemahkan kekuatannya. Namun di sini Zeus pun berkata jika anaknya masih hidup dan Perseus tengah berjuang demi umat manusia. Tak mampu menahan angkara murkanya, Hades pun segera menuju Argos untuk menghentikan Perseus. Di sini ia mencegah Perseus dengan merubah dirinya menjadi beberapa monster kelelawar untuk merebut kepala Medusa. Perseus berlari dan mengarahkan kepala Medusa tepat di hadapan pandangan sang monster teror, yang akhirnya tubuh monster itu pun perlahan mulai membatu dan menimpa semua yang ada di bawahnya. Bersamaan dengan Putri Andromeda yang ikut terjatuh ke laut. Saat Perseus ingin menolong Andromeda, secara tiba-tiba Hades dengan kemarahannya muncul di hadapan Perseus. Akan tetapi dengan seluruh rasa dendamnya, Perseus pun menggunakan kekuatan setengah dewanya dengan memunculkan petir dan seketika itu melemparkan pedang pemberian ayahnya ke tubuh Hades, yang membuat ia langsung terlempar kembali ke dasar neraka. Tak membuang waktu, dengan segera Perseus pun menyelam untuk menyelamatkan Andromeda. Di mana sesampainya di tepi pantai, Putri Andromeda meminta pada Perseus untuk memimpin Argos bersamanya dengan menjadi Raja Argos. Akan tetapi Perseus berkata
jika ia tak ingin menjadi raja dan tak berhasrat dengan kejayaan-kejayaan tersebut. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan Andromeda. Beberapa saat kemudian, di antara puing-puing patung dirinya, Zeus kembali menemui putranya. Di sini Zeus kembali mengajak Perseus untuk tinggal bersamanya di Olympus sebagai dewa. Namun Perseus tetap keras kepala, sebab ia masih ingin mengenang kepergian keluarga nelayannya dan tetap memutuskan ingin hidup sebagai manusia biasa. Yang pada akhirnya Zeus pun mengalah dengan terbang ke langit. Namun sebelum itu ia juga memberikan Perseus sebuah hadiah untuk menemani sisa hidup putranya. Dan film pun berakhir.